Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Wilson Pengey. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami bersyukur kepadamu untuk pagi ini, penyertaan Tuhan yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami. Selalu baru setiap pagi rahmat-Mu bagi kami semua. Pagi ini Bapa, kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan bagian firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau berbicara bagi kami melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar, kami siap belajar, kami siap melakukan dalam kehidupan kami. Demi nama Yesus Kristus, firman hidup itu, kami berdoa. Amin. Haleluya. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun saudara berada. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini saya senang sekali mendapat waktu dan kesempatan dari Tuhan melalui Radio Cakrawala untuk menyampaikan firman Tuhan dalam renungan Oasis Fajar yang pada pagi hari ini saudara-saudara sekalian saya mengajak kita untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya mengambil pembacaan Alkitab yang akan kita renungkan dari surat Paulus kepada Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16. Titus pasal 1 ayat 5 sampai 16, demikian firman Tuhan. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Judul atau tema perenungan kita pada pagi hari ini saya berjudul Batu Karang dan Tantangan. Berbicara mengenai batu karang, maka pikiran kita akan dibawa kepada suasana laut atau kelautan. Batu karang adalah batu yang sangat keras dan kokoh.
Waktu dihempas ombak, diterjang badai, ia tidak akan bergeming dan tidak akan berpindah tempat. Oleh karena kekokohannya, oleh karena kekuatannya. Kapal pun saudara-saudara kalau menabrak batu karang, maka kapal tersebut bisa hancur berantakan. Jika kita membicarakan batu karang, maka kita pun akan membicarakan tantangan. Dunia ini ibarat lautan kehidupan, dan batu karangnya ialah orang-orang percaya. Ada banyak badai dan ombak silih berganti akan menerpa orang percaya. Tetapi dengan keyakinan yang teguh kepada penciptanya, maka ia tidak akan bergeming apalagi bergeser atau berpindah dari tempatnya. Kita berpikir, mengapa Allah seolah-olah sengaja menempatkan orang percaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini? Dan tentu pertanyaan serupa, mengapa Allah menempatkan batu karang di laut? Mengapa bukan di sungai yang kecil saja? Mengapa tidak di waduk saja, di air yang tenang? Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala, batu karang tidak akan terbukti kekokohannya jika ia tidak diterpa ombak dan badai. Justru pada saat ombak besar datang, ia dapat menunjukkan bahwa ia tidak dapat dikalahkan, digoyahkan. Demikian halnya dengan orang percaya. Ia tidak dapat terbukti sebagai batu karang rohani yang kokoh, yang kuat, jika ia belum melalui ujian dan tantangan hidup di dunia ini. Ia tidak bisa mengatakan bahwa ia menang jika belum mendapat ujian. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi, Rasul Paulus memberikan tugas yang tentu bukan tugas yang mudah bagi Titus. Tugas yang berat, yaitu supaya ia mengatur segala sesuatu yang diperlukan di Kreta, yakni menetapkan penatua-penatua. Tentu tantangan yang harus dihadapi oleh Titus ialah bahwa orang-orang Kreta adalah pembohong. Orang-orang Kreta adalah binatang buas dan pelahap yang malas, serakah, sombong, angkuh, pemarah. Mereka adalah orang-orang yang menyesatkan banyak orang dengan omongan yang sia-sia, mengacaukan banyak keluarga dan mencari untung untuk diri mereka sendiri. Di dalam ayat yang ke-15 dalam pembacaan kita tadi berkata, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia atau menyangkal Allah. Titus harus menegur mereka dengan tegas agar mereka berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ini bukanlah pekerjaan yang gampang, karena penuh dengan tantangan. Mengembalikan kepada jalur atau jalan yang benar tentu membutuhkan keberanian dan kebesaran hati, karena pasti akan mendapat tantangan yang banyak dari orang-orang yang ada di Kreta pada waktu itu. Itulah keadaan dunia ini. Keadaan yang ada di Kreta pada waktu itu sesungguhnya masih ada dalam keadaan-keadaan masa kini. Sebagai orang percaya, kita dipanggil dan diberi tugas untuk menjadi wakilnya
atau wakil Allah, di tempat di mana nama Kristus merupakan kutukan atau di mana orang-orang tidak memiliki waktu untuk mengenal Allah. Kita harus dapat memancarkan kebenaran Allah di dalam hidup kita kepada mereka yang mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Dan bisa jadi ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan pendidikan kita, atau di mana saja kita berada. Mereka menjadi sama seperti bunglon yang menyamakan dirinya di mana ia berada supaya aman. Orang percaya tidak seperti bunglon tentunya. Kita ada di dunia ini, tetapi cara hidup kita tidak sama dengan cara hidup orang dunia. Ada ungkapan yang mengatakan, kamu boleh berteman dengan serigala, tetapi jangan seperti serigala. Orang percaya adalah pengatur rumah Allah, pengatur bait Allah. Apa maknanya saudara-saudara? Kehidupan kita adalah bait Allah itu sendiri. Kita harus bisa mengaturnya, kita harus bisa mengarahkannya supaya kita kokoh, supaya kita kuat, supaya kita bertahan. Tantangan apapun, ajaran apapun yang sesat, yang menerpa kehidupan kita, kita tetap berkata, saya ada di dalam Tuhan. Saya tetap beriman kepada Yesus. Dan kekokohan iman inilah yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Orang Kristen adalah batu karang di dunia ini, yang harus menunjukkan dan membuktikan bahwa ia kokoh dan tidak tergoyahkan menghadapi tantangan dunia ini. Tetapi yang sanggup berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran sehat, sanggup menasihati orang-orang berdasarkan ajaran yang benar, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Tentu saudara-saudara, kita tidak bisa menjadi batu karang yang kokoh. Kita tidak bisa menjadi batu karang yang kuat kalau kita mengandalkan kekuatan kita itu sendiri. Kita bisa menjadi batu karang kalau kita ada di dalam Tuhan. Kalau kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Kalau kita meminta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita terus menjalin hubungan yang karib dengan Tuhan. Menjalin hubungan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Supaya tantangan, persoalan apapun, kita benar-benar menjadi batu karang yang kokoh, yang kuat, yang tetap berpegang teguh pada ajaran yang sehat dan murni dan benar sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Demikianlah kiranya kita dapat menjadi kuat dalam Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup di dalam dunia ini. Tuhan kiranya menolong kita, memampukan kita untuk menjadi batu karang yang kuat dan kokoh dengan kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Demikian renungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah renungan firman Tuhan ini akan menjadi berkat dan penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah firman-Mu ini akan terus menjadi rema yang akan menuntun kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus bagi semua sahabat Cakrawala yang hari ini akan melakukan segala aktivitas mereka. Mohon perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga hari ini kami boleh menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami dipenuhi sukacita karena Allah menyertai kami. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.